Oke, udah bisa dimulai ya. Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas Kak, jelas. Oke. Kita mulai langsung aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lanjut di pertemuan kedua, yaitu membahas tentang SEO dan copywriting. Nah, ini pembahasan lanjutan dari pembahasan kemarin tentang dasar-dasar ngeblog yang pertama. Untuk teman-teman yang belum dengerin presentasi minggu kemarin atau 2 minggu kemarin, bisa download di file yang sudah aku kirim di email masing-masing ya. Jadi kita sekarang masuk ke SEO dan copywriting. Kita bahas SEO dulu aja ya. Urut nanti kita bahas copywriting dan apa kesinambungannya antara SEO dan copywriting ini. Nanti kita akan bahas. SEO. SEO itu merupakan upaya blogger agar artikel atau blognya bisa tembus spekuan mesin pencari. Jadi biasanya teman-teman pasti ketika ingin mencari sesuatu, misal ingin mencari tutorial pakai hijab, pasti tuliskan di Google tutorial pakai hijab. Nah itu kalau muncul di page 1 atau artikel pertama yang masuk itu, nah itu contoh dari penerapan SEO yang baik. Jadi teman-teman yang nggak tahu SEO itu apa, secara garis besar SEO itu seperti itu. Artikel yang masuk di page 1 Google itu merupakan penerapan dari SEO. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas SEO dalam aspek Google ya, atau search engine-nya kita aspeknya di Google. Jadi bukan di Yahoo, bukan di mana-mana. Kita pakai di Google aja. Kenapa harus pakai SEO? Kenapa? Karena SEO itu gratis secara kalau kita mau sendiri ya, kalau kita mau benerin artikel kita sendiri, benerin blog kita sendiri, SEO itu gratis asalkan kita mau belajar. Tapi ada juga yang berbayar, tapi harganya agak mahal kalau jasa SEO itu. Antara 200.000 sampai jutaan rupiah, tergantung kata kunci yang dibidik. Jadi dasarnya SEO itu gimana kita mengupayakan artikel kita itu ada di page 1 dengan kata kunci tertentu. Misal kayak contoh tadi itu hijab ya, tutorial hijab. Berarti kata kuncinya itu tutorial hijab. Nah, itu yang harus ditekankan nanti di artikelnya. Gimana tahapan-tahapannya itu nanti bisa dipelajari. Lalu keuntungan yang kedua, kenapa harus pakai SEO? Yaitu bertahan lama. Banyak artikel di Google, banyak artikel yang kita baca di Google itu pasti terbitan tahun-tahunnya agak lama. Misal contoh, cara membuat blog. Kadang ada artikel tahun 2012, kadang ada artikel tahun 2015, sudah beberapa tahun yang lalu tapi masih nongkrong di page 1 Google. Nah itu contoh optimasi SEO yang bagus. Udah gratis dan tahan lama kan lumayan ya kan. Dan yang ketiga itu mudah ditemukan. Ya jelas, kalau kita pakai mesin pencari pasti mudah ditemukan, apalagi pakai Google ya. Dan yang 4 ini nggak enaknya, soalnya SEO itu tidak gampang kan, kita belajar menulis ilmiah, tidak seperti belajar menulis diary. SEO itu sebenarnya konsep lebih terkonsep dan banyak prakteknya juga ya. Soalnya ada SEO itu tahap-tahapannya, tahapan advance, tahapan dasar, sampai tahapan yang super sulit itu ada. Tapi kita akan bahas yang biasa-biasa aja, atau bahas yang simpel-simpel aja, nggak usah susah-susah. Oke, contoh artikel SEO itu kayak gimana? Bentar. Kita ngambil contoh lain misal kata kunci yang akan kita bidik adalah cerpen personal literatur. Ini contohnya di Detak Pustaka sendiri ya. Kita tulis di Google, lalu kita cek apakah ada blog kita apa enggak. Kalau ada berarti
lumayan SEO blog kita udah cukup bagus. Kalau belum nanti kita optimasikan. Nah ini contoh hasilnya kayak gini. Kata kuncinya cerpen personal literatur, dan dari 125.000 artikel, nah ternyata 3 besar ini ada salah satu dari blog atau website Data Pustaka. Nah ini nomor 3, dan nomor 1 itu fanpage Google, fanpage Facebook. Jadi udah lumayan ada di 3 besar. Nah itu contoh penerapan SEO yang cukup bagus, ada di 3 besar. Nanti ada contoh lain di bawah. Tapi ini contoh yang pakai kata kunci cerpen personal literatur. Jadi sebenarnya SEO itu main kata kunci aja. Kalau teman-teman tahu apa kata kunci blog teman-teman atau kata kunci artikel teman-teman tulis, itu pasti mudah untuk bersaing di Google. Jadi jangan sampai menulis tapi nggak tahu kata kuncinya. Nah, itu nggak bisa bersaing itu. Soalnya nanti kita analisis kata kuncinya dulu bisa di Google Planner ataupun di Upper Suggest. Itu SEO yang advance ya, kan yang mudah kayak gini. Nah ini bagaimana? Nah, pakai teknik dengan nama SEO ala kadarnya ini pernah saya tulis di tahun 2018. Ini SEO yang ya gampang tapi bisa aja lah, bisa aja di tag one. Ini malah SEO ala kadarnya peringkat 1 di Google. Jadi lumayan. Ini triknya mudah, penerapannya mudah, tapi hasilnya lumayan. Jadi bisa ditiru. Caranya gimana? Teman-teman bisa belajar di situ juga sih. Atau bisa di sini juga. Nah, kayak gini. Yang pertama itu gunakan judul yang menarik dengan keyword. Keyword itu yang tadi teman-teman. Misal tutorial pakai hijab, itu adalah keyword. Maka gunakan judul yang ada keyword-keywordnya itu. Misal keywordnya tutorial pakai hijab. Nah, berarti nanti judulnya .net tutorial pakai hijab agar kamu semakin cantik. Nah, itu kan ada unsur keywordnya dan ada unsur menariknya. Itu kamu kombinasikan. Jadi nanti pasti akan menjadi judul yang menarik. Biasanya SEO itu besar pengaruhnya itu ada di judul. Maka optimasi judul itu sangat penting. Ini malah yang pertama ya. Yang pertama kamu harus mengetahui bahwa judul di sebuah artikel atau nama blog itu sangat penting dan sangat mempengaruhi SEO. Jadi pertama-tama ngasih artikelnya, optimasi judulnya dulu biar mudah nantinya. Dan yang kedua ini mulai menulis artikel. Yang kedua ini kita mulai menulis artikel. Tulis minimal 250 kata aja, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. 250 kata itu ya termasuk dikit, tapi untuk SEO lumayan, udah lumayan. Minimal ya, minimal 250 kata. Yang ketiga adalah meletakkan 3 keyword di paragraf utama. Ini nggak harus ya. Saya tekan lagi, ini nggak harus. Satu aja nggak apa-apa. Jadi di artikel SEO itu paragrafnya jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Bisa 2-3 kalimat aja. Nggak usah sampai jejer-jejer panjang kayak artikel ilmiah itu jangan, nggak efektif, nggak enak dibaca juga. Ini soalnya ini artikel, bukan karya ilmiah. Harus bedakan. Cukup 1 keyword aja, 3 keyword lebih baik, tapi kalau nggak bisa 1 keyword itu juga nggak apa-apa. Nanti ada yang SEO tingkat advance, nanti ada penyebaran keyword per paragraf atau per satu artikel, itu ada lagi. Tapi nanti mungkin ya, nanti itu SEO yang kelasnya advance lumayan susah. Nanti ada backlink, nanti ada main apa gitu. Backlink itu kita nulis artikel di website yang memiliki rating cukup tinggi. Jadi misal blog kita masih baru, misal bahas tentang kepenulisan, teman-teman bisa nulis Data Pustaka misal. DA, PA atau Domain Authority dan Tag Authority-nya cukup tinggi. Jadi memudahkan teman-teman untuk menaikkan rating blognya teman-teman sendiri dan juga menaikkan rating dari artikel teman-teman. Jadi di blog atau website itu ada 2 rating yang mempengaruhi mudah tidaknya kita untuk bersaing di Google. Yang pertama adalah DA atau Domain Authority.
Domain authority itu minggu kemarin kita udah membahas tentang domain ya teman-teman. Domain itu adalah nama dari blog kita. Misal datapustaka.com, detik.com itu adalah domain. Domain dan nangkring di backward Google. Tapi kalau buruk, ya makin susah. Cara menaikkan domain authority jelas harus banyak pengunjung, harus banyak-banyak mendatangkan pengunjung, dan kata kuncinya cukup menarik gitu. Jadi jangan authority-nya jelek dan pack authority-nya jelek, jangan, soalnya itu susah bakal. Lalu yang keempat adalah jangan paksakan keyword. Meskipun teman-teman udah memasangkan keyword, misal keywordnya apa ya, tutorial hijab gitu. Tutorial hijab ini nanti akan teman-teman sebar di beberapa paragraf, tapi jangan terlalu memaksakan. Menulislah untuk manusia. SEO itu memang untuk mesin, teman-teman. SEO itu menulis untuk mesin. Tapi mesinnya sekarang kan lebih canggih ya, mesinnya Google. Jadi tulislah untuk manusia aja. Oke, menulis saja. Yang penting ada keywordnya, yang penting judulnya menarik dan sesuai keyword, dan langsung menulis saja. Nggak usah memperdulikan mesin. Suaraku cilik. Suaraku cilik. Suaraku masih kecil, teman-teman. Halo, cek cek. Masih kecil. Mas, Kalau kecil bilangnya. Udah pas ya? Patah-patah juga. Patah-patah. Iya. Oke. Coba Lanjut ya. ngomong lagi, Kak. Oke, siap. Coba. Yang kelima ini. Oke, udah ya. Aku lanjut ya. Yang kelima, riset orang secara langsung. Mohon dimatikan ya mic-nya. Oke. Untuk perlu kesah ini mohon dimatikan mic-nya. Oke, siap. Kita lanjut ke poin yang kelima ya. Yaitu riset orang secara langsung. Kita tanya aja, tanya ke orang, misal teman kita. Bro, tutorial hijab ini kamu misal cari artikel yang kamu nulisnya pakai kata kunci apa? Misal kamu pengen cari tutorial hijab, maka yang akan kamu tulis di Google itu kayak gimana? Nah, itu contoh riset orang secara langsung. Jadi tanya aja ke teman-teman. Misal kamu pengen bikin artikel tentang jasa jual apa ya? Jual kerudung. Kamu tanya aja ke teman. Misal kamu mau beli kerudung di Google itu, cari kata kuncinya kayak gimana, bro? Nah, kayak gitu. Yang keenam ini bonus sebenarnya. Yang keenam ini bonus. Isi H1 dan H2. H1 itu adalah headline. Nanti ada contohnya kayaknya di bawah. Headline 1 itu judul. Headline 1 itu judul. Headline 2 itu subjudul. Subjudul nanti di tengah-tengah artikel biasanya. Ini kamu isi keyword. Nomor 6 hampir sama kayak nomor 1 poinnya. Cuma ada tambahan H2 di tengah-tengahnya. Biasanya kalau saya itu copy aja, copy judul taruh tengah-tengah aja. Tapi nanti di pengaturannya, di Blogger, di WordPress itu ada pengaturannya H1, H2, H3, H4, H5. Jadi teman-teman nanti bisa langsung pilih aja, nggak usah ribet-ribet, bisa pilihannya. Oke, ini contoh artikel SEO ya. Misal aku pakai kata kunci ebook komedi. Nah, ada nomor 1, data pustaka. Download ebook novel PDF gratis. Ini adalah contoh penerapan judul yang tadi ya. Kata kuncinya ebook komedi. Nah, ini ada, ini ebook, tapi komedinya nggak ada ya. Tapi ada relevansi di humor. Humor itu adalah salah satu dari komedi. Ada relevansi. Jadi
Jadi kata-kata yang hampir sama itu nggak apa-apa, dimasukkan aja. Nah, itu nanti ada di pembahasan SEO yang agak advance. Ada yang namanya kata kunci yang serupa. Ibu komedi, ibu humor, ibu lucu, ibu apa gitu, ngakak. Jadi kalau kalau keyword Nah, sinonim itu bisa ya kak ya? kayak gitu. Aja. Kita selesaikan dulu aja. Nanti tanya jawab enaknya gimana. Oke. Jadi intinya benar sinonim sebenarnya. Sinonim, antonim juga nggak apa-apa sebenarnya. Asalkan relevan dengan keyword yang kita tuju. Nah ini di dalam artikelnya kayak gini. Simpel aja, nggak usah banyak-banyak. Paragrafnya juga nggak usah panjang-panjang. Cukup 2 sampai 3 kalimat aja. Ini cuma berapa kalimat ini? 1, 2, 3, cuma 3, 4 yang pertama. Nah yang terakhir ini cuma gini dok. Bisa peringkat 1 di kata kunci yang cukup berat. Dari 1.180.000 artikel bisa nomor 1 di kata kunci ibu komedi, kan lumayan. Jadi dulu aku menerapkan 5 ini, 6 bonus ya. 5 trik ini teman-teman bisa baca di ini SEO ala kadarnya. Ini bukan ala kadarnya maksudnya ngawur gitu, bukan. Ini nama yang aku namai. Dulu aku nggak tahu enaknya SEO apa namanya, ya udah ala kadarnya aja. Soalnya ini mudah, nggak usah backlink, nggak usah pakai cara-cara yang agak ribet, nggak usah beli ini itu, nggak usah. Tapi yang penting nanti teman-teman kalau pengen cepat naik bisa nulis di di sebuah web yang memiliki rating yang cukup tinggi, dan teman-teman nulis artikel misalnya. Nah nanti artikel itu teman-teman cantumkan nama web, linknya di situ yang bisa diklik. Itu bisa mempercepat pertumbuhan blog teman-teman. Itu namanya backlink. Itu akan kita pelajari nanti. Mungkin pertemuan yang akan datang itu bisa pelajari yang SEO yang agak hard level, yang berat. Mainnya kasar tapi itu ya. Mainnya ada yang black, ada yang white. SEO itu sebenarnya ada black, ada white. Risikonya nanti kita bisa di blacklist, bisa blog kita hilang, bisa. Jadi hati-hati kalau main SEO. Mending main aman aja, yang main kayak gini. Main kayak gini tuh cukup aman. Aman banget loh. Aman banget. Dan udah terbukti beberapa artikel itu masuk. Meskipun gak nomor 1, tapi bisa masuk rank 1. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, oke. Gimana? Ada pertanyaan tentang SEO sebelum kita lanjut ke copywriting? Sedikit aja pertanyaan, nggak apa-apa. Tentang SEO. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke copywriting. Kalau nggak ada pertanyaan tentang SEO, nanti kita tanya jawabnya di akhir aja. Yang penting tentang SEO ini nanti kita review lagi, lalu kita akan adakan tanya jawab. Oke? Nah, kita lanjut ke copywriting aja. Jadi copywriting ada hubungannya bukan tentang ada tidaknya kita di back one ya, tapi ini seni menjual, tapi dengan tulisan. Ini ada sangkut pautnya dengan SEO, agak dibaur gitu lah. Jadi ini perpaduan antara SEO, copywriting, maka hasilnya artikel yang bisa menjual sesuatu. Bisa jasa, bisa apa gitu ya. Ini namanya nanti kita namakan apa terserah ya. Tapi aku menamainya hanya SEO dan copywriting aja. Jadi secara garis besar, copywriting itu seni menjual dengan tulisan. Seni menjual dengan tulisan. Oke. Nah, strukturnya ini cukup simpel kalau copywriting. Yang pertama itu adalah pembuka, jelas pembuka, sama kayak kita nulis apa gitu, nulis sesuatu, nulis surat, pasti ada pembuka.
di pembuka ini kita memperkenalkan produk atau kita memperkenalkan apa ya namanya, memperkenalkan artikel kita tentang apa, gambaran besarnya apa, itu di pembuka biasanya paragraf pertama tentang produk. Lalu ada isi ini kita isi dengan beberapa keunggulan, lalu kita tawarkan sesuatu. Ini keunggulan ini bisa teman-teman kasih apa ya, nanti di slide selanjutnya ada ini, teman-teman kasih apa namanya, ketakutan dan juga solusi. Ini biasanya jurusnya para copywriter untuk membuat sebuah tulisan yang menjual sesuatu dengan mudah, yaitu dengan cara menakut-nakuti dan juga memberikan solusi. Ini jurus yang sangat ampuh. Teman-teman kalau pengen jualan sesuatu gitu, baik di Instagram, baik di blog, baik di manapun, di Facebook, menakut-nakuti. Dan penutup ini isinya biasanya informasi kontak. Teman-teman sudah menawarkan, sudah memberikan keunggulan, sudah memperkenalkan produk, pembeda antara produk teman-teman dengan produk lain. Lalu di bawah biasanya kita kasih informasi dan juga kasih ketakutan sedikit. Misal, pesan sekarang atau kehabisan. Nah, kayak gitu. Pesan di nomor di bawah ini. Kayak gitu. Atau berikan benefit, memberikan produk tambahan. Kayak gitu. Ini struktur copywriting secara umum ya. Secara umum. Yang kayak ini, bonusnya. Dalam copywriting ada dua istilah yang sangat populer, yaitu memberikan ketakutan sekaligus memberikan solusi. Contohnya gini, jika kamu tidak pakai sabun, maka mengakibatkan bau badan. Oleh karena itu, saya menawarkan sabun pewangi dengan kualitas terbaik dan harga yang sangat terjangkau. Gimana? Kamu udah takut-takutin nih. Kamu kalau nggak pakai sabun, ampumu gak enak, baumu gak enak. Nah, tapi aku ada solusi nih. Aku ada sabun pewangi yang kualitasnya terbaik, tapi harganya sangat murah. Pasti orang-orang awam pasti menganggapnya, wah keren, aku akan beli. Nah, itu contoh copywriting, penerapan contoh copywriting. Lalu ini hubungannya apa? Jadi hubungan SEO dan copywriting adalah jika kamu jualan, maka perlu dong menarik pembaca. Lah, menarik pembaca itu caranya dengan teknik SEO yang tadi. Kita membuat judul yang menarik, kita mengoptimasi beberapa kata kunci, sehingga artikel kita ada di page one atau di halaman awal Google. Nah, setelah kita mengoptimasi SEO, waktunya kita menarik pembaca yang udah masuk. Ibaratnya copywriting itu sales lah. Copywriting itu sales. Kalau SEO itu orang marketing. Jadi gimana caranya kita membuat tulisan agar orang itu bisa membeli produk kita atau apa ya, download produk kita kayak gitu. Misal kayak gini, contoh penerapan SEO dan copywriting yang tadi ya, di contoh artikelnya ini. Ini aku juga memberikan copywriting, tapi nggak terlalu menjual ya, soalnya ini kan produk gratisan yang pengen aku bagikan. Nah, seperti ini kayak penutupnya, silakan klik tulisan bawah ini untuk download. Ini call to action, CTC ini sangat penting. Teman-teman yang copywriting harus apa ya, harus ada CTC atau call to action agar barang teman-teman ini diklik, agar closing lah, agar terbeli. Kalau nggak ada itu gimana nanti orang-orang bingung. Ini hubungin siapa? Ada produk tapi yang dihubungin nggak ada, ya nggak laku. Copywritingnya bagus tapi nggak ada call to actionnya, ya percuma menangkring di taguan tapi nggak ada yang closing, kan eman gitu. Eman nulisnya, tekniknya juga susah, bukan teknik cemen-cemen. SEO itu agak susah. Nah, kayak gitu. Jadi intinya dari pembahasan kita hari ini tentang SEO dan copywriting, SEO itu merupakan gimana caranya kita seorang blogger mengoptimasi sebuah artikel agar masuk di page one. Nggak harus nomor 1, yang penting page one. Page one itu kayak gini loh teman-teman, page one itu. Misal aku nulis sesuatu ya, SEO.
Nah, kayak gini, page 1 itu halaman awal kayak gini, teman. Nah, page 1. Page 1, page 2, page 3, page 4 sampai page 10. Ini. Nah, di page 1 ini page 1. Dan urutannya kayak gini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 kayak gitu. Itu contoh page 1. Nah, itu tugasnya SEO. Kita mengoptimasi sebuah artikel agar masuk di page 1. Entah nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang penting masuk page 1. Soalnya orang-orang yang ketika mencari di Google pasti akan ngeklik artikel-artikel yang ada di page 1. Jarang di page 2. Meskipun ada kemungkinan tapi jarang. Lalu cara membuat artikel SEO, teman-teman bisa mempelajari SEO ala kadarnya. Bisa search di Google SEO ala kadarnya ataupun bisa mempelajari video ini nantinya ya. Nah, ini aku rekam, nanti aku bagikan di email masing-masing yang udah daftar. Nanti tinggal cek Google Drive-nya itu udah ada nanti. Yang kemarin ketambahan file. Nah, yang pengen mengoptimasi artikelnya bisa memakai 5 cara dan 1 bonus, yaitu H1 dan H2. H1 itu judul, jangan lupa judul itu sangat penting. Judul, jangan pakai judul yang terlalu ribet ya. Beda loh SEO sama artikel ilmiah atau buku-buku ilmiah gitu. Beda. Soalnya kita main di mesin pencari, bukan main di jurnal ilmiah, bukan. Jadi gunakan kata-kata yang simpel, lalu sesuai dengan keyword, baik itu sinonim, antonim, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah keyword yang teman-teman tuju. Sebenarnya ada lagi teman-teman yang dioptimasi itu, yaitu meta description. Kayak gini, meta description itu di bawahnya judul ini. Ada. Kelihatan ya? Download ebook novel di bawahnya nih. Nah, ini adalah meta description. Kayak kayak gini. Ini adalah meta description. Ini nanti kita pelajari di SEO yang agak berat ya. Ini langsung praktek soalnya. Teman-teman harus minimal punya blog lah. Minimal punya blog agar bisa praktek. Bisa blogger ataupun WordPress. Tapi saranku yang pengen cepet naik ya, pakai WordPress meskipun harganya mahal ya. Tapi itu mempermudah teman-teman yang akan di masa mendatang. Soalnya itu akan dampaknya kerasa banget gitu loh. Soalnya enak. Banyak tools yang membantu kita. Itu akan kita pelajari mungkin nanti ya. Pertemuan kapan gitu. Membahas tentang SEO yang lebih high level dan akan berdampak di artikel teman-teman. Oke. Dan untuk copywriting adalah seni jualan ya, seni jualan. Kita mereview aja, copywriting itu seni jualan dengan tulisan. Copywriting, seni jualan dengan tulisan. Bukan ngopi tulisan terus ditaruh gitu, jangan. Oh ya, ini untuk teman-teman ya, himbauan ya. Jangan sampai copy paste tulisan di blog, jangan sampai. Itu akan memperburuk rating blog teman-teman, bisa tenggelam nanti. Jangan. Lalu apa hubungannya copywriting dan SEO? Jadi SEO itu untuk menarik pembaca ataupun biar nangkring di page 1 Google, dan copywriting menarik pembaca agar membeli produk yang teman-teman posting ataupun produk yang teman-teman tulis di situ. Gitu. Jadi kayak gitu teman. Oke, ada pertanyaan dari pembahasan kita hari ini? Oke, ini ada Alvin Libra nih. Kalau ada pertanyaan langsung tulis saja ya, nggak apa-apa, di chat tulis. Aku akan membalasnya satu-satu. Apakah menulis tidak menggunakan isu di blog dan cuma menerapkan copywriting sosial media saja? Itu saja. Enggak sih. SEO itu bisa diterapkan di mana aja ya sebenarnya. Yang penting tentang pencarian, mesin pencari. Atau sesuatu yang ada pencariannya, itu bisa menerapkan SEO. Search Engine Optimization. Semuanya bisa. Google bisa. Lalu Instagram pun bisa. Instagram itu teman-teman bisa optimasi nama. Misal teman-teman punya apa ya? Punya akun jualan hijab murah gitu. Namanya hijab murah aja. Itu contoh penerapan SEO di
di Instagram. Sosial media juga kayak gitu, sama aja sebenarnya. Copywriting di blog sama sosial media juga sama aja sebenarnya. Secara intinya itu sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Sama-sama seni menjual, sama-sama seni untuk nangkring di posisi teratas SEO. Sama aja. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita akhiri jam 20.20 ya. Oke. Sepertinya nggak ada ya. Aku akhiri aja ya. Oh, ini nih. Terima kasih. Bagaimana tips meriset kata kunci? Nah, ini nanti ada pembahasannya sendiri nih. Nanti kita pakai beberapa apa ya? Aplikasi tambahan. Kita coba itu aja ya, meriset kata kunci secara manual di Google. Nah, kayak gini aja. Tutorial hijab. Ini tutorial hijab. Ini namanya yang bawah ini namanya. Ini namanya kata kunci apa namanya lupa kok. Kata kunci apa sih? Pakai kata kunci lain yang apa? Yang relevan dengan kata kunci ini. Turunan ya Kak, turunan. Kata kunci turunan. Nah, ini kata kunci turunan. Ini bisa dipakai. Jadi di dalam artikel nanti teman-teman bisa memakai ini. Nah, kayak gini. Kalau untuk menaikkan rating, mending pakai keyword yang agak panjang ya. Tutorial hijab apa gitu. Nah, kayak gini panjang ini nggak masalah. Nanti bisa menaikkan rank authority. Itu baik untuk SEO ke depannya. Kalau aku biasanya pakai Ubersuggest dan Google Planner itu bisa. Kayak gitu. Secara mudah sih itu, pakai itu aja. Soalnya nanti juga ada beberapa itu kan pencariannya per kata kunci itu berapa, itu pakai Ubersuggest. Kita nggak tahu soalnya kalau secara manual kayak gitu. Kak, gimana caranya agar tulisan di blog nggak diduplikasi orang? Ada namanya sebuah website, namanya DMCA. Teman-teman bisa apa namanya daftar di sini DMCA. Teman-teman daftarkan blog teman-teman, nanti akan dilindungi di DMCA ini. Nah, nanti terdeteksi, misal tulisan teman-teman itu diduplikat orang. Jadi teman-teman bisa take down blognya orang itu yang duplikat dengan aplikasi DMCA. Ini gratis aplikasinya. Gratis. Bisa daftar di sini aja. Nanti tinggal memasukkan blog dan di-scan. Gampang itu. Ada yang lain? Yuk. Oke, Alvin Libra. Apakah menerapkan SEO untuk blogger yang menggunakan smartphone itu sulit? Enggak, sama aja sebenarnya. Sama aja laptop, handphone itu sama aja. Ini by the way pakai apa? WordPress atau Blogger? Agak beda soalnya. Apa Alvin Libra? WordPress atau Blogger? Blogger ya. Blogger ini memang Blogger diciptakan untuk awal-awal ya, maksudnya untuk pemula gitu ya, bukan untuk yang expert gitu. Tapi di Blogger kita juga bisa belajar menjadi expert. Soalnya di WordPress nanti ada plugin-plugin tambahan yang memudahkan. Jadi bisa tuh teman-teman untuk belajar gimana cara menulis SEO. Jadi di Blogger itu ada aplikasi atau plugin yang di WordPress, plugin yang namanya apa namanya lupa gue.
pokoknya SEO gitu, lupa aku namanya. Teman-teman yang pengen belajar boleh tuh nanti daftar di Cerita Pustaka, daftar menjadi penulis. Bukan review tool. Teman-teman daftar menjadi penulis, nanti di laman menulis itu nanti ada apa namanya itu, ada toolsnya. Jadi entah kalau hijau berarti tulisannya bagus, kalau merah itu tulisannya harus diperbaiki, kalau warna orange itu masih kurang ya, pakai US SEO. Nah kayak gitu, itu ada di Cerita Pustaka, ada. Teman-teman yang pengen belajar boleh tuh, gratis. Udah ya, udah nggak ada ya. Udah ya, kita akhir aja ya untuk kelas hari ini. Oke, kita ketemu 2 minggu lagi akan membahas apa nih? Berbisnis dengan memanfaatkan blog. Wah ini lanjutannya ini. Lanjutannya SEO dan copywriting. Mungkin nanti ada advance-nya dikit ya. Nggak apa-apa. Oke teman-teman bisa live sekarang nggak apa-apa, keluar. Ini nanti rekamannya akan aku kirim di Google Drive-nya masing-masing.